Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah manajemen operasi lanjut. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan kehandalan. Jadi di dalam suatu industri manufaktur terutama gitu kan, ataupun sebenarnya industri jasa juga sebetulnya, itu pasti didukung oleh suatu peralatan, oleh suatu peralatan-peralatan sehingga nantinya kita dalam proses produksi atau pelayanan itu tidak mengalami gangguan yang berarti. Jadi dalam setiap industri itu pasti ada namanya pendukung-pendukung. Ya, misalnya dalam rumah sakit, di situ mungkin ada alat-alat entah rongsen, entah treadmill, juga mungkin alat-alat radiologi atau mungkin mesin untuk gigi gitu kan. Nah, itu kalau di rumah sakit. Kemudian dalam industri transportasi juga misalnya kita mengenal ada bis gitu kan. Ada L300 untuk travel. Juga mungkin ada juga misalnya kereta, pesawat gitu. Nah, itu yang berbasis pelayanan. Bagi yang produksi juga mengandung ada mesin-mesin proses produksi. Nah, misalnya lagi-lagi saya mencontohkan kalau industri yang saya bangun ini adalah alat utamanya adalah kompresor. Nah, karena satu hal, lain hal, maka alat-alat itu harus dirawat. Termasuk misalnya di ruangan ini ada AC gitu ya. Jadi agar ada timbul kehandalan, maka perlu pemeliharaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu apa itu perawatan atau pemeliharaan. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Jadi, ketika kita melihara yang baik, misalnya kayak bis, itu kan kita sering melihat mungkin kayak di depan Universitas Peradaban itu kadang ada bis mogok. Nah, atau mungkin truk yang remnya blong itu pasti karena kurangnya perawatan. Nah, jadi pada saat digunakan untuk operasi, kadang menimbulkan kerugian kalau sampai mogok di jalan. Kita bayangkan misalnya gini, nah, makanya nanti dibahas salah satu keunggulan nanti pemeliharaan itu ya nanti akan meningkatkan produktivitas. Anda bisa bayangkan misalnya pesawat di angkasa, itu mesinnya mati, jatuh. Nah, itu masalahnya bukan sekedar kehilangan pesawat enggak, tapi kehilangan kepercayaan gitu kan. Nah, kalau sama minimal ya kayak di bis itu mungkin kan namanya ban harus diganti, oli harus diganti, jangan sampai lagi penumpang banyak, lagi lebaran malah mogok di tengah jalan. Anda bisa bayangkan kalau mogok di tengah jalan itu menimbulkan komplain yang luar biasa, kemudian harus mengirim bis ulang gitu kan. Itu artinya 2 kali kerja, nggak untung itu yang jalan saat itu. Taktik untuk pemeliharaan yang pertama adalah menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan. Nah, taktik ini sebetulnya akan membawa namanya biaya-biaya. Jadi kalau kita memelihara rutin ganti oli ya biaya yang timbul, tapi tentunya ada hubungan yang imbal balik. Ketika kita merawat lebih banyak, lebih sering, maka tingkat kerusakannya itu jadi lebih
rendah, gitu. Jadi lebih rendah. Jadi tidak rusak di tengah jalan. Dan meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Jadi kalau kita memelihara rutin, nanti kerusakannya itu mestinya kecil-kecil karena kerusakan besar itu akan sudah terlihat. Ada retakan, ada timing belt atau bel-bel yang mau putus. Nah, tapi kalau sampai terjadi kerusakan fatal atau akhirnya terjadi overhaul, itu malah parah. Jadi semua berhenti. Kalau kerusakan misalnya kerusakan hanya lampu sen kalau kendaraan itu ya masih wajar. Tapi kalau sampai air radiator panas misalnya gitu bocor dan akhirnya mesinnya ngulet ya itu udah berarti harus berhenti total. Makanya dalam industri-industri atau perusahaan-perusahaan itu ada namanya jadwal maintenance, ada yang tahunan, paling jarang ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian, atau ada yang monthly, ada yang yearly, kemudian ada yang weekly, ada yang daily. Jadi pemeliharaan. Daily itu misalnya apa? Ini seperti tadi ya, saya itu punya, menurut saya kehabisan solar, nah, lucu banget itu kan. Berarti kurang-kurang diperhatikan yang rutin itu kan. Faktanya setelah kehabisan solar, mogoknya itu berhari-hari karena untuk memancing itu. Padahal hanya hal kecil, tapi kehabisan. Begitu juga kalau Anda sampai ini, kehabisan bensin di tengah jalan itu adalah sesuatu yang kebangetan. Ya. Mungkin pengen ngirit, jadinya mogok di jalan. Nah mogok itu kalau lagi mogok, Anda mendorong sepeda apalagi mobil, harga bensin harusnya mungkin 10.000, ada saat itu bisa jadi Anda kehabisan bisa 20.000 karena untuk biaya belinya yang jauh, jalan kakinya. Jadi tujuan pemeliharaan dan keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi untuk mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Jadi harus ada prosedur pemeliharaan dan itu perlu orang-orang yang handal. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, jadi ini bagian dari manajemen. Jadi ini untuk mendukung mendukung semua proses produksi. Harus ditentukan terlebih dahulu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Nah, tujuan pemeliharaan itu memungkinkan tercapainya kualitas produk melalui pengoperasian peralatan yang tepat. Jangan sampai misalnya penunjukan suhu itu ternyata salah. Jadi Anda bisa bayangkan ketika masa COVID ini Anda ditembak atau dipakai untuk pengukur suhu itu ya. Termogan ya. Dan settingnya salah. Jadi misalnya ternyata ketinggian 2 derajat gitu aja. Nah, Anda orang sehat bisa jadi dianggap sakit lah. Itu masalahnya Anda nanti apalagi saat itu Anda diukur lagi mau ujian gitu. Wah, itu udah mana-mana itu salah, enggak dikalibrasi. Kemudian memaksimalkan umur ekonomis peralatan. Jadi sesuatu yang dirawat, diganti oli sering, teman-temannya diganti itu, alat-alat itu akan lebih awet. Coba aja Anda motor Anda nggak pernah dari baru, nggak pernah dirawat, nah cepat jebol nanti ya. Kemudian jelas akan meminimumkan frekuensi kerusakan, gangguan pada proses operasinya nanti. Yang kecil langsung diganti, kerusakan kecil diganti, jadi tidak merembet-merembet. Kemudian memaksimumkan kapasitas produksi dari peralatan yang ada. Dengan cara perawatan yang rutin, maka kita hanya ada jeda waktu sebentar untuk menggantikan. Apalagi kalau mesinnya diserpi. Tapi kalau sudah terlanjur rusak parah, terjadi pengerakan dan sebagainya ya akan harus ganti mesin gitu kan. Kemudian juga untuk menjaga keamanan peralatan. Jangan sampai misalnya tidak diperiksa, menyangkut misalnya kayak boiler kayak gitu kan, safety valve-nya enggak diperiksa, ternyata bumpet gitu kan, bisa meledak.
Beberapa kali saya di perusahaan yang besar, chemical gitu kan, tabung 25 ton itu bisa kempot gitu ya. Hanya gara-gara safety valve-nya itu tertutup, tidak dicek gitu kan. Padahal hanya gara-gara cairannya yang ada di dalam itu diambil, padahal dengan gravitasi. Jadi di situ terjadi vakum sehingga tangkinya itu kempot kayak belimbing gitu ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan sebelum terjadi kegagalan, jadi makanya itu disebut dengan overhaul. Jadi memeriksa dengan teliti, membongkar, jadi istilahnya turun mesin. Itu dilakukan biasanya pada saat mungkin hari-hari besar, perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Pertamina itu dilakukan waktu-waktu tertentu, di mana kalau sudah jalan ya nggak boleh mati. Ya. Nah, nggak boleh mati. Dengan cara apa? Ya dipelihara, nanti pada saat pemeliharaan total itu biasanya pada saat entah akhir tahun atau pas saat lebaran, jadi karyawannya libur semua gitu kan. Kecuali yang memelihara itu sendiri atau keamanan satpam. Nah, kebijakan pemeliharaan itu pergantian atau penggantian setelah kegagalan. Nah, ini yang biasanya nunggu rusak. Jadi penggantiannya itu nunggu rusak. Nah, kalau sudah kayak gini ya kalau lagi alat nggak dijalankan. Coba aja misalnya di hotel nunggu rusak, mesin cucinya ya nanti kacau semua. Termasuk tadi saya contohkan bis, apalagi atau pesawat yang lagi terbang akhirnya mesinnya mati ya kan luar biasa kejadian. Kemudian ada jadi yang pertama itu ada dua kebijakan, nunggu rusak atau dicegah dengan pemeliharaan. Nah, pencegahan itu bisa berdasarkan 4 alternatif yang berbeda. Yang pertama adalah berdasarkan waktu, misalnya tadi sudah saya sebut, bisa tergantung apa yang dipelihara, bisa daily atau harian, bisa weekly atau mingguan, monthly gitu kan. Kalau oli itu kan bisa jadi bisa berdasarkan waktu, makanya ketika Anda apa itu beli motor itu ada dua pembatas, kilometer dan waktu. Nah, gitu kan, di kilometer dan waktu. Nah, kalau waktu itu artinya asumsinya apa? Ketika waktu sekitar 3 bulan maka sudah dipakai sekian. Walaupun tidak tercapai kilometernya, itu juga dirawat juga nggak apa-apa, itu lebih baik. Kemudian berdasarkan pekerjaan atau performa ya, jadi berarti berdasarkan kilometer tadi. Ya. Kemudian berdasarkan kesempatan, oh ya mumpung alatnya nggak dipakai, mumpung ini idle, istilahnya itu idle, atau lagi nggak dipakai, itu dipelihara. Nanti untuk menghadapi pada musim sibuk, gitu kan. Misalnya musiman alat untuk pemotong, misalnya rumput atau pemotong padi. Nah, di situ misalnya lagi nggak panen, ya dipelihara, disiapkan, diplumasi dalam kondisi siap pakai. Jangan sampai nanti pada saat overhaul atau perawatan pada saat lagi gencar-gencarnya panen. Ya. Bis juga kayak gitu. Jangan nanti dirawat pada saat mau lebaran atau hari raya, liburan, enggak. Ngerawatnya harus di luar-luar itu. Itulah menyangkut manajemen. Atau kondisi terencana. Nah, terencana itu gimana? Ditetapkan. Nah, konfirmasi sama orang produksi nanti saya akan overhaul pada tanggal sekian. Nah, pada tanggal sekian itu kenapa tanggal sekian? Karena teknisinya datang atau underdealer-nya datang pada hari itu sekalian supaya ngirit, misalnya mendatangkan teknisi dari luar negeri, misalnya Amerika gitu kan. Nah, itu direncanakan. Jadi bisa berdasarkan waktu, maksudnya waktu yang secara rutin ya. Kemudian berdasarkan pekerjaan, misalnya kalau mesin ya kilometer atau jam mesin. Ya. Kemudian juga berdasarkan kesempatan, lagi idle, lagi slow atau enggak, kemudian berdasarkan perencanaan kondisi yang direncanakan, misalnya berdasarkan akan tadi ada tim yang datang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada faktor karyawan dalam pemeliharaan dapat dilihat dari pertukaran informasi lagi. Penting sekali bahwa kita itu selalu mengisi, mengisi namanya logbook atau bank data. Ya. Yang isinya apa? Misalnya seorang maintenance, oh ini boiler ini bekerja dari jam sekian, kemudian di blow down itu misalnya dibuang endapannya atau
yang mulai mengerak gitu kan. Nah, untuk membuang-buang kerak gitu kan. Dicatat secara detail. Ya. Mulai dinyalakan jam 9. Kemudian terjadi shift juga nggak apa-apa, terjadi pertukaran, sudah diperiksa ini, sebenarnya ini. Ada kejadian apa dicatat, gitu kan. Mulai menyalakan flame atau burner yang ke-1, kedua dicatat, terus dicatat. Sehingga nanti terukur jam mesinnya. Ya, terukur jam mesinnya. Jadi ketika kita basis datanya kuat gitu, karena sebetulnya setiap mesin itu memiliki waktunya istirahat karena kelelahan atau fatigue, HTG gitu. Kemudian juga keahlian banyak sekali alat rusak itu karena salah pengoperasian. Makanya kayak saya kayak gitu nggak terlalu berani utak-atik yang namanya komputer. Jangan sampai saya salah dudul gitu kan. Karena saya nggak memahami, jadi banyak pekerjaan yang akhirnya terbengkalai, hilang, rusak dan sebagainya. Nah, untuk menghindari itu gimana? Apakah kita juga namanya kerja ya harus berani mengambil eksekusi, harus memiliki pengetahuan ya harus dilatih supaya keahlian atau kemampuannya meningkat, gitu kan? Karena saya bukan bidang di komputer. Kalau Anda bisa jadi, gitu kan? Ketika Anda bukan orang mekanik, bukan berani utak-utik ya, ya pertama mestinya yang lihat, belajar. Tapi bisa jadi karena Anda nggak memiliki kemampuan ya bisa bongkar, nggak bisa pasang. Jadi mesti ada pelatihan-pelatihan. Ya, saat ini misalnya saya menghadapi diesel macet, nah, mau nggak mau ya pilihannya saya konsultasi atau mendatangkan mekanik datang untuk bisa memperbaiki. Jadi pilihannya informasinya harus tepat, datanya harus jelas gitu kan. Jangan sampai misalnya salah sama seperti Anda mengoperasikan misalnya dari orang bank salah dudul koma atau nol gitu kan udah resikonya tinggi. Begitu kan dalam ini memberikan informasi lewat logbook. Kemudian keahlian ya harus ditingkatkan karena ketika Anda memang memahami pada suatu bisnis tertentu sudah memasuki itu ya harus kompeten, harus serius gitu. Ya, oke. Nah, ada beberapa manfaat, setidaknya ada 6 dalam kegiatan pemeliharaan atau maintenance ini. Yang pertama adalah adanya perbaikannya terus-menerus atau continuous improvement. Atau dalam bahasa Jepang adalah kaizen. Ya. Anda bisa bayangkan ketika saat ini Toyota yang ada di jalan-jalan itu bagian dari continuous improvement. Perbaikan-perbaikan ya, yang sudah berjalan. Jadi setiap ada perbaikan mesti akan muncul masalah lagi, perbaikan lagi, muncul masalah lagi. Itu enggak masalah. Itu yang membawa kesempurnaan, membawa keunggulan, membawa kualitas di situ. Ya sudah. Anda mungkin memahami, Anda mungkin nggak pernah melihat namanya TV itu hitam putih, tabung gitu ya. Yang pakai aki, disetrum. Termasuk HP pun mungkin Anda juga tahunya sudah HP-HP yang Android, yang bisa berwarna, yang layar lebar, yang tidak QWERTY ya, ya sudah dudal-dudul gitu ya. Dulu ya satu tombol itu diisi 4 huruf, 3 huruf sama 1 angka. Nah, seperti itu. Nah, termasuk enggak bisa ngirimkan gambar, baterainya cepat drop, gede, kayak gitu kan. Kemudian dengan pemeliharaan ini meningkatkan kapasitas karena apa? Hari-hari proses itu tidak terganggu dengan kerusakan alat, tidak terganggu dengan pemeliharaan alat. Jadi pemeliharaan alat itu harus dipaskan di luar jam kerja operasi produksi, gitu. Dan coba Anda bisa bayangkan gini, Anda lagi melakukan proses reaksi tertentu di tengah jalan, suhunya nggak bisa naik. Atau Anda memasak nasi, ternyata setelah itu magicom-nya itu mati. Nah, itu sama aja Anda hari itu kalau mau makan ya harus pindah alat atau dinasak manual karena masih jadi beras atau beras medok bukan hanya beras kering. Jadi itu nggak bisa dipakai. Itu gagal artinya.
Artinya coba Anda bayangkan kalau itu gagalnya itu hanya 5 liter atau 1 kilo beras lah. Kalau sampai di situ adalah satu bahan, 50 ton bahan yang diproses berupa lem atau apa gagal magel ya itu jadi sudah kayak gitu sudah ngendap di situ nggak bisa dikeluarin gitu kan gagal. Kemudian mengurangi persediaan. Jadi dengan sistem ini artinya rutinitas itu bisa diprediksikan. Misalnya Anda memiliki kecepatan mesin Anda adalah oven misalnya kayak saya bantu oven di misalnya kayak yang di mana itu di Sirampok saya bantu oven dengan kecepatan 250 kilogram per misalnya per 5 jam. Nah, 250 kilogram per jam atau per 6 jam lah gitu. Artinya dalam 1 hari itu bisa ngoven setengah ton gitu kan. Kalau seminggu berapa? Kalau sehari setengah ton ya. Oh, maaf. Sehari itu kalau full dengan shift itu berarti 1 ton karena 6 kali 4 jadi 24 jam. Jadi per hari itu bisa 1 ton. Jadi bisa diperkirakan kalau 6 hari kerja itu adalah 6 ton. Nah, 6 ton ketika Anda ngoven ya Anda bisa datangkan. Tapi coba ketika ternyata di tengah jalan ovennya itu rusak gitu kan. Rusak mau operasikan rusak 3 hari. Jadi barangnya jadinya numpuk. Jadi akhirnya kita harus membeli yang nggak bisa diproses. Ya nggak bisa diproses. Nah, dari situ akan ada tumpukan bahan baku akan membawa kerugian. Kemudian manfaat berikutnya adalah biaya operasinya jelas rendah karena stabil. Jadi gini Mas, Mbak. Suatu pabrik itu akan mahal ketika berhenti jalan lagi itu mahal. Mahal. Ada waktu startup atau proses malang sama waktu shutdown. Shutdown itu jadi maksudnya gini. Seperti Anda komputer itu ketika Anda mau mematikan itu nggak bisa langsung mati. Atau ketika nyalakan itu nggak bisa langsung nyala, mesti melalui proses conditioning kayak gitu kan. Startup gitu kan. Lah Anda bisa bayangkan pabrik besar itu misalnya mulai jalan hari Senin jam 5, maaf jam 7, itu benar-benar bisa stabil itu nanti jam jam 10 siang sampai jam 11 baru bisa jalan stabil. Nah, nanti ketika hari Sabtu pagi pabrik mau tutup, tutupnya jam 8, itu ya sudah mulai mematikan bisa jadi mulai apalagi proses-proses tanggung ya. Proses tanggung itu misalnya prosesnya 6 jam. Wah, ini kalau nggak diselesaikan, kalau tak buka lagi proses lagi maka tanggung tengah jalan maka bisa jadi jam 12 malam itu udah mulai menghentikan matikan mesin gitu kan. Kemudian produktivitasnya itu bisa lebih tinggi ketika jadi ketika jarang rusak. Nah, ini contohkan yang lain misalnya pertukangan gitu kan. Mesin serutnya rusak, harus memperbaiki, timing belnya rusak, apa belnya atau apa itu coil booster-nya rusak. Nah, kalau rusak harusnya seminggu dapat kursi atau meja 6 ya akhirnya ya dapat 5. Akhirnya produktivitasnya itu rendah, nggak bisa tinggi. Nah, dan biasanya kalau alatnya itu steady atau rutin itu kualitasnya bagus dan rata. Saya bisa buktikan di tempat saya itu kalau alat benar-benar rusak itu akhirnya lagi nyemprot, lagi separuh mati, udah kering, harus ngulangi lagi deh. Di titik sambungan itu kadang nggak bisa sama, nggak artinya cacat, selalu cacat gitu ya. Ya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi. Yang pertama karena kesalahan dalam rancang bangun yang tidak sesuai. Ya. Nah, saya termasuk ngalami itu karena mengejar bahwa ini pakai mesin supaya suaranya nggak bising. Ternyata itu nggak cukup kuat. Saya pakai listrik, maka harus pakai diesel, gitu kan. Dan karena listrik tadi PK-nya itu nggak cukup bagus, nggak sesuai kapasitasnya, ya cepat rusak. Cepat rusak. Karena digenjot terus, ibaratnya
gaspol terus gitu kan. Coba aja Anda mempunyai alat mesin atau digaspol terus yang cepat bodol. Nggak sesuai sih. Ya, nggak sesuai. Anda beli misalnya gini, dulu itu dianggap kayak TOSA gitu di tempat bangunan itu dianggap menyelesaikan masalah untuk kiriman yang kecil-kecil. Nah, tapi faktanya gimana? Toko bangunan itu pakainya jualannya salah satunya semen. Nah, TOSA itu baknya itu hampir sama dengan kol SS atau kol 100 ya, kol Mitsubishi 100. Nah, itu artinya apa? Itu disamakan kekuatannya dengan mesin motor 150 cc disamakan dengan 1.500 10 kalinya. Gimana cara? Dimuati semen dengan apa? Dengan semuatnya dia. Artinya bisa dimuati 1 ton. Nah, Anda bisa bayangkan. 1 ton itu sebenarnya sudah overload untuk dibuat di mobil. Nah, sama operatornya ya tetap digaspol aja, kayak gitu kan. Ya, dia nggak sadar bahwa mesinnya itu hanya 150 buat narik yang sampai 1 ton. Akhirnya apa? Nggak sampai lama ya jebol. Saya ngalami mesin saya itu meledak gitu kan, pecah mesinnya ya. Mesinnya pecah karena terlalu pistonnya terlalu tekannya terlalu tinggi. Kemudian keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian. Artinya tadi ya kurang paham. Ya. Ketika sesuatu dipegang oleh orang yang kurang paham ya hasilnya ya nggak bagus. Harusnya dikerjakan, nggak dikerjakan atau dikerjakan dengan cara yang salah. Kemudian kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. Ya. Nah ini salah satu contoh misalnya saya sebut lift yang ada di gedung baru yang terbagus di Unsud gitu kan, yang laboratorium itu liftnya itu blontang-blonteng. Gara-gara apa? Nah, gara-gara maksudnya itu ingin membersihkan lift itu yang stainless itu yang mengkilap itu dengan semacam kayak cairan braso. Artinya apa? Setelah itu akhirnya blontang-blonteng, nggak bisa dikerjakan. Salah bahan gitu kan. Saya ngalami nggak? Ngalami dulu ada namanya lampu senter sokle gitu, terus diolesi kayak gitu, hilang lapisannya, hilang lapisannya. Jadi itu namanya salah operasi. Termasuk pernah juga karena nggak paham, saya kira itu oli motor itu sama. Ternyata ada oli samping, oli mesin. Saya nggak tahu oli mesin, oli samping tak masukkan ke oli mesin. Nggak tahu sih. Nah, itu karena sama kalau kita nggak memahami sesuatu yang nggak tahu itu bisa salah dan bisa merusakkan. Jadi makanya mesinnya jadi panas banget wong oli samping dimasukkan. Padahal oli samping itu kan untuk mesin apa ya, kayak Yamaha dulu 2 tak gitu ya. 2 atau 4 tak ya. Sekarang kan mesin sukanya tidak semuanya sudah nggak pakai oli. Nah, kemudian kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus, sudah lama itu memang juga harus ganti, makanya bel-bel di mesin itu harus diganti. Kemudian kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat operasi. Maksudnya apa? Suhunya, kemudian mungkin gasnya, kecepatannya, gitu kan. Contoh sederhana misalnya biasanya ibu-ibu ini. Jadi kadang salah gini, jual mobil atau motor bekas perempuan. Emangnya kalau bekas perempuan itu akan lebih terawat, lebih baik? Itu malah kebalik. Bisa jadi namanya perempuan ya. Makanya emak-emak itu reteng kiri beloknya kanan. Ya. Seringkali. Atau secara sederhana apa? Dengarkan suara mesinnya aja. Jalannya pelan tapi masuknya supaya halus, masuknya 4 gitu. Makanya ngeden-ngeden kayak gitu ya. Jadi mereka malas mindah atau mungkin nggak sempat. Jadi apa ya? Yaitu kondisi mesin itu salah pada saat operasinya. Jadi gigi 4 pada saat kecepatan hanya di bawah 20 kan. Pernah nggak? Pernah. Atau naik manjat, digaspol. Tapi masuknya di atas 3 atau 3,4. Padahal harusnya pada kondisi itu harusnya ya gigi rendah 1 atau 2. Sama di mesin matic juga kayak gitu. Harusnya naik itu masih kuat, maticnya masih kuat.
Nah, coba tunggu jebolnya aja. Harusnya kan digeser ke manualnya. Oke. Nah, kerusakan-kerusakan itu akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama adalah inefisiensi. Artinya inefisiensi apa? Boros, produktivitasnya rendah. Ya. Efisiensi itu kan penghematan. Lah, ini kebalikannya, ini efisiensi produksi. Ya gak boros gimana? Harus dandani alat bahannya rusak, waktunya terbuang, pelanggan jadi hilang gitu kan ya. Kemudian reputasinya itu buruk. Tadi saya kira kalau pesawat jatuh itu kan reputasinya itu bukan kayak jual jatuh juga gitu kan terhadap produknya. Coba aja misalnya rumah sakit salah nangani orang itu juga jatuh reputasinya. Perguruan tinggi juga kemudian lulusannya seperti ini ada berkelahi, ada yang menganiaya, jatuh juga. Setelah inefisiensi otomatis profitabilitas atau keuntungannya itu ya rendah. Jangka panjang permintaannya rendah, kita harus juga ngopeni karyawan juga akhirnya jatuh. Kemudian kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain. Nah, karena kita nggak bisa mensuplai, rusak, itu kan otomatis pelanggan selak buru-buru ya pindah tempatnya, cari pelanggan lain. Kemudian menurunnya kualitas tadi kan, karena adanya produk gagal yang cacat, kemudian karyawan itu menjadi tidak puas, bentar-bentar rusak, sebentar gagal gitu kan, jadi jengkel, kemudian ketidakpuasannya tinggi. Kemudian keuntungan menjadi semakin rendah dan mengakibatkan penurunan penjualan. Kemudian fasilitas pemeliharaan yang baik itu memang nanti ya harus ada manajernya sendiri, ada kepala bagiannya sendiri. Dan di dalamnya termanajemen secara baik dengan personel yang terlatih dengan baik. Sumber dayanya cukup. Nah, artinya cukup itu ya sesuai kebutuhannya. Jangan sampai kurang. Kalau kurang, oh sini aja satu orang cukup. Padahal mesinnya banyak banget. Sehingga nggak tertangani semua. Akhirnya mangkrak semua. Jadi harus dicukupkan. Terlatih dan cukup. Kemudian perlu perencanaan yang baik. Nah ini salah satu kunci manajemen. Jadi direncanakan ini kapan dikerjakan kapan, ditata, di schedule ya. Ada schedule-nya, jangan sampai terjadi unscheduled downtime. Unscheduled downtime itu apa? Itu mati di tengah jalan, mati pada saat digunakan operasi. Kemudian kemampuan untuk otoris melakukan perencanaan material lah. Namanya mesin itu tidak terlepas dengan namanya suku cadang atau spare part atau onderdil. Jadi harus disimpan onderdil yang memang menjadi murah, tapi ketika nggak ada itu rusak itu menjadi berat, harus di stok. Termasuk contohnya adalah paling gampang kalau namanya bis itu ya nyetoknya ban. Nah, bisa jadi wah ini sekali perjalanan bisa jadi sering rusak dua, ya nyiapkan bannya dua. Kalau sampai kita bepergian tanpa bawa ban serep gitu kan, mobil ya namanya yang ngawur juga gitu kan. Kalau motor kan gampang bisa didorong, kalau mobil memang saya mendorong gitu kan. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan lah ini. Jadi harus dipetakan sistemik atau enggak kerusakan-kerusakan itu. Misalnya, sistemik itu gimana? Rusaknya itu pada jam berapa, kayak gitu. Rusaknya itu selalu setiap jam 12 siang misalnya gitu. Atau rusaknya selalu pada saat jam setengah 4 pagi plus minus, jadi antara jam 4 sampai jam 3 itu rusaknya di situ. Oh, kok rusaknya itu. Terus orangnya gimana yang saya jaga? Oh, orangnya seringnya ini ya. Nah, dari situ terukur, oh rusaknya itu seringnya kok jam setengah 4 ya. Kenapa ya? Setelah diselidiki, oh ternyata di situ pada saat rendah-rendahnya suhu misalnya gitu. Atau rusaknya itu kalau ditungguin, oh selalu pada saat itu orang lagi ngantuk-ngantuknya. Nah, itu sistemnya. Atau tapi kalau kejadiannya hanya sekali dan tidak jelas anunya lah, itu namanya tidak sistemik. Ya memang terjadi variabilitas. Kemudian kemampuan untuk mendesain cara memperluas team driven failure. Jadi ada waktu rata-rata kegagalan, kerusakan atau kegagalan. Jadi kita bisa ngukur
waktu rata-ratanya, oh kalau kayak mesin ini, kalau pakai ini nanti rata-rata rusak ini. Dan sebelum ini maka diperbaiki, ceritanya gitu. Nah, ada berikutnya adalah keandalan atau reliability, yaitu peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Nah, taktik keandalan yang pertama adalah meningkatkan komponen individual, yang kedua memberikan redundancy. Nah, komponen itu kira harus stok, kemudian redundancy itu ya keberulangan. Keberulangan. Nah, ini ada ukuran analisis keandalan itu dengan namanya RT itu keandalan pada waktu tertentu, kalau FT itu distribusi kumulatif kegagalan. Kalau RT, keandalan pada waktu tertentu itu jumlah yang masih berfungsi dibagi jumlah awal atau T pada saat 0. Ini sederhana sih sebetulnya. Kalau yang FT itu adalah jumlah kumulatif kegagalan dalam waktu T dibagi jumlah pada saat T, atau jumlah gagal pada periode tertentu dibagi itu. Contohnya ini. Nah, perusahaan alat bangunan PT Kunci Mas ingin mengukur tingkat keandalan 300 unit kunci pintu merek Angkor untuk selama 30 bulan sesuai dengan ukuran keandalan tergantung pada waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketahanan untuk 300 unit kunci seperti disajikan pada tabel berikut. Nah, ini nanti tolong perhatikan ya, perhatikan. Nah, pada T8 gitu kan, contoh ini pada T8 itu ada 130 unit. Jadi awalnya 300, pada setelah 8 bulan itu tinggal 138 unit. 138 unit. Kemudian yang masih beroperasi pada awal bulan itu 52. Nah, perhitungannya seperti apa? Seperti ini, langsung kan. Jumlah pada waktu T itu 300. Jumlah yang bertahan pada T7 itu 148. Nah, tadi yang jumlah pada T8 itu adalah 139. Perhatikan ini saja. Jumlah kumulatif kegagalan pada T8 itu kan 162. Dari mana 162? 300 ya, 300 T0 dikurangi 138 T8. Jumlah yang gagal T8 itu 10. 10 dari mana? Dari 148 dikurangi 138. Ini abaikan dulu. Nah, keandalan produknya pada bulan ke-8 adalah 138 dibagi 300, 0,46. Ini keandalannya. Jadi artinya yang masih hidup itu 0,646 rasionya, yang masih bagus. Yang masih baik dari 300. Lah fungsi distribusi kumulatif kegagalannya itu tinggal 1 dikurangi 46, 0,46, hasilnya 0,54. Atau tadi kan yang gagal dibagi yang awal. Nah, yang gagal berapa? 162. Dari mana 162? Dari 300 dikurangi 138. Jadi 162 dibagi 300 ya 0,54. Sama ini hasilnya, ini sama ini. Jadi fungsi kepadatan probabilitas kedatangan ya seperti ini, dan tingkat kegagalan atau resiko adalah 10 dibagi 138. Jadi dari T8 ke T7 tadi selisihnya 10 dibagi 138. Nah, ini tingkat kegagalan resiko produk. Silahkan dipelajari karena nanti bisa jadi ini adalah keluar dalam ujian. Jadi silahkan untuk latihan. Bisa cari ditambah materi di dalam YouTube atau di dalam materi yang lain di dalam internet. Oke, dari saya sebetulnya cukup untuk kuliah kali ini. Terima kasih. Silahkan nanti dipelajari dan didalami materi yang saya sampaikan hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.